Pemirsa, warga Bekasi yang kerja di Jakarta harus menambah stok sabar selama sebulan ke depan. Jalan Inspeksi Kalimalang dari arah Bekasi ke Jakarta ditutup dan disisakan satu jalur. Sudah macet, tambah macet. Seperti inilah kondisi Jalan Inspeksi Kalimalang, Kota Bekasi, jalur utama yang dilintasi warga Bekasi untuk menuju Jakarta. Mulai kemarin hingga sebulan ke depan, jalur dari arah Bekasi menuju Jakarta ditutup dan hanya disisakan satu jalur saja. Penutupan jalan karena ada proyek pembangunan jembatan baru wisata air Kalimalang dan total jalan ditutup sebagian kira-kira sepanjang 200 hingga 300 meter. Penutupan dilakukan mulai Jalan Villa Raya arah Jakarta, ruas sisi selatan Kalimalang hingga jembatan Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Dan untuk mengurangi kemacetan, Dishub memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di ruas jalur. Langsung saja kita ke jurnalis kami, ada Ismalia yang ada di Jalan Inspeksi Kalimalang. Halo, selamat siang Ismalia. Apakah kontraflow cukup manjur untuk mengurangi kemacetan di Jalan Inspeksi di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Kalau ditanya apakah kontraflow cukup manjur untuk mengurangi kemacetan di tempat kami melaporkan, ini sepertinya memang sedari tadi kami pantau untuk kendaraan ini terpantau ramai lancar. Karena memang untuk kontraflow sendiri ini diberlakukan dikarenakan adanya proyek pembangunan jembatan Kalimalang yang ini memang untuk dipercepatnya proyek ini sehingga jalanan ditutup. Ini bisa kami perlihatkan juga Wiki, untuk jalan yang ditutup ini merupakan jalan Villa Raya. Ini biasanya bisa dilalui kendaraan, namun saat ini hingga sebulan ke depan hingga tanggal 13 Oktober 2025 akan diberlakukan kontraflow. Dari jalan Villa Raya ini akan dialihkan ke jalan Kiai Haji Nur Ali. Dan biasanya di seberang sana ini Wiki, ini merupakan jalan satu arah menuju ke arah Bekasi. Namun dikarenakan adanya penutupan jalan ini akan dialihkan sementara sampai sebulan ke depan di ruas jalan Kiai Haji Nur Ali. Dan bisa kami ceritakan sedikit Wiki, untuk kepadatan di tempat kami melaporkan ini memang tidak terjadi adanya kemacetan yang mengular atau mungkin ada penumpukan kendaraan, ini tidak terjadi. Namun memang untuk situasinya ini ramai lancar dan sedari tadi memang kami tidak melihat adanya petugas karena memang sudah diberikan himbauan atau peringatan di sini akan diberlakukan kontraflow selama 1 bulan. Dan untuk kontraflow ini akan diberlakukan dari tempat kami melaporkan di Jalan Villa Raya hingga menuju Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Dan memang sedari tadi juga kami bisa pantau untuk di jam-jam padat atau di jam-jam sibuk sekitar pukul 8 tadi mulai kendaraan ini sudah mulai cukup padat. Namun di antara jam 9 hingga jam 10 ini cukup lengang untuk kendaraannya, dan di jam 12 siang ini atau mungkin jam makan siang ini terpantau kendaraan sudah mulai memadati di tempat kami melaporkan. Dan perlu dihimbau untuk para pengendara yang hendak menuju dari Bekasi menuju ke arah Jakarta ini untuk tetap selalu berhati-hati dikarenakan adanya kontraflow atau pengalihan arus lalu lintas. Kembali ke Anda Wiki. Ismalia, terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, asik ditinggal ngopi, motor Harley milik seorang wanita raib dibawa kabur oleh seorang pria di parkiran kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Berbekal rekaman CCTV, polisi menemukan motor senilai 250 juta rupiah tersebut di sebuah mal kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hanya dalam hitungan detik, seorang pria bermasker dan helm membawa kabur satu unit moge jenis. Seorang pria menderita luka bakar akibat dianiaya dan dirampas motornya di Sampang, Jawa Timur. Korban diduga menjadi korban hipnotis hingga tak menyadari motornya dibawa kabur. Seorang pria berusia 48 tahun di Jalan Dusun Panyiburan, Jrengik, Sampang dibakar penumpangnya dan motor korban dibawa kabur. Saat kejadian, korban warga Sidoarjo sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Bangkalan bersama pelaku. Korban tidak curiga terhadap pelaku yang akan diantar ke lokasi yang diminta. Tanpa diduga, pelaku turun dari sepeda motor korban dan langsung menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban dan membakarnya. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sampang karena mengalami luka bakar serius. Pelaku kini diburu polisi. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto bersama 20 kepala negara lainnya jadi saksi sejarah penandatanganan gencatan senjata Hamas Israel pada KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh di Mesir. Dan sementara pembebasan sandera Israel dan Hamas telah dilaksanakan. Presiden Prabowo Subianto bersama 20 pemimpin dunia mendukung perjanjian damai Gaza yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di kota Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin sore. Donald Trump sempat menyebut nama Prabowo karena dinilai turut berperan dalam perjanjian damai Gaza. Dalam kesempatan ini, Trump memuji tuan rumah, Presiden Sisi Emir Qatar, dan Presiden Turki Erdogan yang ia sebut sebagai orang kuat. Presiden ke-47 AS ini menyatakan KTT Damai Mesir berlangsung sangat baik dan berhasil menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 3.000 tahun. Sementara itu, sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah 20 orang sandera telah diserahkan Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama terdiri 7 orang sandera diserahkan Senin pagi waktu setempat, sementara kelompok kedua terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. Terlihat iring-iringan kendaraan militer yang membawa sandera disambut oleh para kerabat. Sedangkan sebagai imbalan, total 1.950 sandera warga Gaza kembali ke keluarganya. Pelepasan sandera ini pun disambut jutaan warga Gaza dalam kesepakatan gencatan senjata. Pembebasan semua sandera baik hidup maupun meninggal berlaku dalam waktu 72 jam. Pasca kesepakatan gencatan senjata Hamas Israel, ribuan warga Gaza kembali ke rumahnya. 2 tahun Israel membombardir Gaza, perlahan-lahan warga Gaza kembali menata ulang hidup dan rumah mereka yang hancur. Seorang pria antusias berlari menuju rumahnya yang ia tinggal selama serangan Israel di kawasan Gaza Utara. Betapa takjubnya pria tersebut melihat rumahnya berdiri kokoh hingga akhirnya bersujud berterima kasih kepada Allah. والله شعوري لما فتحت الطريق يعني انه انا كنت مبسوطه كثير بدي ارجع على غزه لدرجه انه انا ما نمتش طول الليل وانا استنى الخبر عشان اطلع ان شاء الله في الليل. Namun tak semua warga Gaza pulang ke rumahnya dengan bahagia. Beberapa di antaranya tidak dapat menemukan rumahnya dengan utuh karena sudah rata dengan tanah. 2 tahun Israel menyerang Palestina hingga menghancurkan 70 hingga 80% bangunan di Palestina. Sejak diberlakukannya gencatan senjata pada 11 Oktober 2025, warga Palestina berjalan kaki dari kawasan perbatasan menuju ke rumahnya masing-masing. Mereka mulai membersihkan puing-puing dan perabotan rumah dan membangun ulang interior dalamnya. Perlahan-lahan, kini mereka kembali menata ulang rumah dan hidupnya. Belasan rumah di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar saat warga sedang tidur. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama Seputar Indonesia.